Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan form login menggunakan framework CSS yang bernama Bootstrap. Bootstrap sendiri yaitu library framework CSS yang sudah menyediakan kelas-kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan website. Di sini Bootstrap memiliki kelebihan. Yang pertama, kita tidak perlu lagi membuat kelas-kelas sendiri karena kita bisa menggunakan kelas milik Bootstrap. Terus untuk yang keuntungan yang kedua yaitu dia memiliki sifat yang responsif. Nah, untuk responsif nanti kita lihat perbedaannya. Di sini saya memiliki dua form login, yaitu login_ps dan login_css. Untuk login_ps ini dibuat menggunakan Bootstrap, di mana CSS dan JavaScript-nya bisa kita download di situs resminya Bootstrap. Kemudian untuk yang login_css ini kita membuat style CSS sendiri dengan kelas-kelas yang kita tentukan sendiri. Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita jalankan dua form login ini. Saya sarankan untuk saat kita membuat tampilan website atau merubah tampilan website, kalian menggunakan yang namanya incognito window, karena incognito window ini dia tidak menyimpan cache untuk JavaScript, CSS, dan history website tidak tersimpan, jadi kita bisa langsung refresh CSS-nya. Di sini kita jalankan dulu yang pertama untuk yang Bootstrap. Sebentar, namanya login_ps, dan yang kedua localhost _nama foldernya tadi login_css. Nah, ini adalah tampilan form login menggunakan Bootstrap, sedangkan yang ini form login yang kita buat menggunakan kelas yang kita buat di CSS style.css tadi. Untuk arti responsif itu artinya website bisa dibuka menggunakan perangkat apapun dan tampilannya mengikuti ukuran dari perangkat tersebut. Kita coba tes dulu untuk yang Bootstrap. Ketika dia jalan di PC atau di laptop, tampilan login seperti ini. Nah, ketika nanti kita buka di smartphone atau tablet, nanti ukurannya harusnya layarnya semakin mengecil. Nah, jika kita browsernya kita perkecil, nah tampilan form login ini akan menyesuaikan dengan ukuran dari browsernya. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan CSS yang kita deklarasikan sendiri atau kita buat di style.css tadi, tampilannya akan tetap seperti pertama, jadi dia tidak mengikuti dari ukuran layar. Ketika kalian bikin ini katakanlah ukurannya 600 pixel, ya dia tetap 600 pixel. Itu pengertian dari responsif. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat form login Bootstrap ini, dan tentunya kalian harus download terlebih dahulu untuk aset CSS dan JS nya. Untuk link download nanti akan saya sediakan di deskripsi, jadi kalian bisa langsung download atau kalian bisa kunjungi langsung website resminya Bootstrap di getbootstrap.com. Nanti kalian pilih yang di halaman pertama ini ada tombol download, nanti kalian bisa download di sini. Oke, kita mulai untuk pembuatan form login dengan Bootstrap-nya. Di sini saya sudah punya CSS dan JS dari Bootstrap
Nah, kalian saat download, selesai download, kalian buka dan pastikan ada dua folder, CSS sama JS. Nah, CSS ini yang menyimpan style atau gaya atau kelas-kelas dari Bootstrap. Nah, sedangkan JS ini kita gunakan untuk JavaScript dari Bootstrapnya. Kemudian kita ke folder exam, ke htdoc. Setelah itu kita buat folder baru, katakanlah namanya login. Nah, di dalam folder login ini kita buat satu lagi folder yang bernama asset. Nah, folder asset ini kita buat untuk menyimpan file-file CSS dan JavaScript yang kita gunakan di website. Jadi nanti ketika kita mencari, katakanlah kita mau mengubah style atau JavaScript-nya, kita langsung ke folder asset, biar nanti kalau punya banyak sekali file PHP kita tidak bingung dalam manajemen filenya. Kemudian kita ekstrak dua folder ini ke dalam aset. Setelah itu kita buat nanti file PHP berada di luar dari folder aset. Nah, sekarang kita jalankan dulu Visual Studio Code-nya. Yang pakai Sublime juga boleh, silakan. Terus kita bikin file baru. Kemarin menggunakan apa? Ctrl N. Terus kita simpan dulu. Ctrl S. Nah, nanti berada di folder login. Nah, berada di luar, kita beri nama index.php. Nah, index ini nanti ketika kalian menjalankan localhost /login, otomatis yang dijalankan pertama nanti adalah file index.php. Katakanlah nanti ada beberapa file PHP, nanti tetap yang dijalankan yang index.php. Kita save dulu. Nah, kemudian kita buat HTML dasar, tanda seru, kemudian pencet tab. Kemudian untuk title kita ganti dulu login ke aplikasi, katakan. Nah, untuk memanggil file CSS dan JavaScript-nya kita taruh di bagian heading, di bagian heading. Kita tulis saja link, kemudian pilih yang ini, link .2 CSS. Kalian klik tab. Nah, kemudian di bagian ahref-nya kita lihat lagi, dia masuk ke dalam folder asset terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke dalam folder CSS, baru nanti kita panggil nama filenya. Nah, biar lebih mudah, kita bagi layarnya menjadi dua seperti ini dengan menekan tombol start dan arah kiri atau kanan. Kemudian kita ganti tadi berarti asset.css.bootstrap.css. Kemudian kita ganti, kita copy terus kita ganti. Nah, kalau ribet menulis, kita tinggal copy paste aja biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, jadi kita bikin 6, 3, 4, 5, 6. Terus itu kita copy aja namanya. File CSS dari Bootstrap sudah kita panggil. Nah, jangan lupa kita pakai juga yang JavaScript-nya. Kita balik dulu
dia ke folder JS. Berarti nanti kita pakai kode script, terus pilih yang ada src nya, kita tag. Nah, kita tinggal masukkan asset /js/ nama file javascript-nya .js. Dua kali, terus ini bootstrap.js, kemudian yang terakhir bootstrap.js. Nah, kita sudah selesai memanggil semua file CSS dan JS dari Bootstrap, kemudian kita tinggal menggunakannya. Nah, menggunakannya di sini kita kalau belum tahu kelas ini untuk apa, terus mau bikin kotak itu menggunakan apa, nah kalian bisa akses di getbootstrap.com, kemudian pilih menu yang dokumentasi atau documentation. Nah, di sini nanti kita bisa tahu nih nama kelas ini itu digunakan untuk apa. Contohnya biasanya yang paling sering digunakan cut. Kalian tulis di pencarian cut. Nah, di sini bagian komponen kalian klik. Nah, katakanlah kalian mau membuat kotak seperti ini. Oh, kelasnya yang digunakan adalah kelas cut. Kemudian di dalamnya ada cut body, ada cut title, ada cut text. Terus untuk bikin buttonnya pakai btn spasi btn primary. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat satu form login. Terus selain cut ada button juga. Nah, di sini kalau mau bikin tombol menggunakan Bootstrap, oh kelasnya namanya btn spasi btn sukses. Oh, ini untuk yang warna hijau. Terus yang untuk warna biru pakai primary, untuk yang abu-abu secondary, merah danger, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada banyak sekali komponen yang bisa kalian pelajari. Ini ada form juga. Nah, ini bisa kalian gunakan, ada form group, kemudian ada input group juga. Nah, ini terus ada jumbotron, modal, banyak sekali. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kalau mau yang ingin explore di bagian tampilan website, Bootstrap ini lumayan membantu sekali daripada nanti kita bikin kelas satu persatu. Kemudian next kita mulai membuat form loginnya. Jika sudah ditambahkan seperti ini, kita coba jalankan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai incognito window. Kita coba dulu localhost garis miring tadi namanya login. Nah, ini masih kosong, biar kelihatan juga apakah filenya sesuai yang kita jalankan. H1 cek file. Nah, berarti sesuai. Kemudian untuk memastikan apakah file CSS dan JavaScript-nya sudah terpanggil, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih inspect element. Nah, di sini nanti dia akan browsernya akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa ke hit, bagian hitnya. Nah, di bagian ahrefs-nya ini bisa kalian klik dulu, kemudian klik kanan, pilih open in new tab. Nah, kalau sudah tampil file code dari CSS-nya, berarti filenya berhasil kalian panggil. Berarti ini sudah sesuai. Begitu juga dengan JavaScript-nya. Kalian bisa open in new tab. Nah, ini sudah muncul juga, berarti sudah terpanggil. Tinggal kita mulai gunakan. Untuk membuat yang pertama
form login. Biasanya kalau sebelum membuat kita desain di kertas dulu, tapi ini nanti kita bisa langsung aja. Nah, ini nanti katakanlah kita bikin dulu center, selamat datang di aplikasiku. Kita coba dulu jalankan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pertama-tama sebelum kita membuat elemen, kita deklarasikan dulu kelas kontainer. Nah, untuk lebih cepat kalian daripada menulis div seperti ini, katakanlah menulis div kelas sama dengan petik-petik kontainer. Nah, ini terlalu lama, nanti kalian masih menulis kurung tutupnya juga seperti ini, terlalu lama. Kalian bisa seperti ini, dot langsung nama kelasnya container tab. Nah, ini nanti langsung jadi untuk tag pembuka dan tag penutupnya seperti ini. Kemudian di dalam kontainer kita buat lagi yang namanya row seperti ini. Kita tab lagi. Nah, kita bikin row. Kemudian kita mau bikin berapa lebarnya, itu lebar kalian bisa lihat di dokumentasinya Bootstrap, itu ada col MD, col XL, dan ukuran-ukuran lainnya. Kalau saya biasanya pakai yang col MD atau kolom medium. Kita bisa pakai dot col strip MD strip 6 tab seperti ini. Setelah itu kita deklarasikan ukuran, baru kita mulai membuat kartu. Di dalam kartu ini ada 3 komponen lagi, cut header, karena kita isi nanti di sini. Terus ada cut header itu sejajar dengan cut body. Kalian untuk kalau yang belum tahu nama-nama kelasnya bisa kunjungi websitenya Bootstrap tadi bagian dokumentasi ya. Terus ada juga yang namanya cut footer. Nah, ada 3 bagian di sini. Kemudian kita coba jalankan dulu. Nah, jadinya seperti ini. Ada kelihatan enggak ya? Nah, ada semacam border kotak di sini. Nah, sekarang kita coba buat form loginnya seperti yang pada contoh tadi. Aduh, tutup sebentar. Yang contoh tadi kan yang localhost _login ps. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita isi dulu. Berarti nanti cut header diisi silakan login, kemudian di bagian tengah ini nanti kita cut bodinya diisi username dan password serta tombol login, kemudian cut footernya kosong. Nah, ini nanti bisa kita modif sedikit. Bagian cut header kita isi katakanlah silakan login. Nah, kemudian kita balik lagi ke incognito, kita reload. Oke, sudah sesuai. Kemudian mungkin ini agak tebal, dia menggunakan mungkin H5 mungkin atau H4. H5 deh coba. Kita coba pakai H5. Oke, udah. Setelah itu di bagian ini sudah
bagian headernya sudah. Terus di bagian cut body ini kan ada 1-2 inputan. Nah, di dokumentasinya tadi itu kan ada yang namanya form. Nah, ini kita klik dulu. Nah, ini bisa kamu pakai sebenarnya. Bisa kamu pakai, kamu copy paste, kamu masukkan ke dalam sini, bisa kamu copy gini, kamu blok, kamu copy, kamu paste di bagian sini, katakanlah. Biarin dulu. Katakanlah seperti ini, kamu copy, kamu reload nanti di sini. Nah, dia udah jadi sebenarnya. Nah, tapi kan kalau pengen tahu kegunaannya, kita tulis satu persatu harusnya. Nah, kita coba, kita hapus dulu di sini. Kita coba tulis yang ini ya. Kita bagi lagi menjadi 2. Kita satu hapusnya. Kita bikin tag form. Tag form dulu. Nah, setelah itu kita bikin lagi. Ini tidak perlu dihafal, kita pakai aja dokumentasi dari bootstrapnya. .form group. Dalam form group ada label yang namanya, ini pakai label aja. Label impornya username. Kemudian setelah label ada input tipe email. Kita pakai tipe email. Tapi kan kita pakai input tipe teks untuk username, kita pakai yang teks. Kita tag, kasih nama username. Nah, ini nanti berhubungan untuk tag atribut. Nah, ini nanti berhubungan dengan nama dari komponen input tipe ini. Untuk ID, kalau kamu belum pakai JavaScript, mending hapus saja dulu. Terus kelasnya jangan lupa form control, terus ID-nya kita tidak pakai ID-nya, pakai small juga. Ini untuk keterangan bagian smallnya. Kemudian kalau mau pakai keterangan boleh, kalau enggak boleh. Ini sesuai itu aja, sesuai kebutuhan kita. Terus kalau udah jadi, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini yang login, kita reload lagi. Nah, oke, udah lumayan mirip. Tinggal kita kasih satu input tipe lagi untuk password. Nah, ini kita copy aja. Kalau udah jadi satu gini, kita tinggal copy, ganti yang bagian yang aja. Terus ini password juga. Kita reload lagi. Oke, udah lumayan mirip. Tinggal tombol loginnya. Berarti nanti kita kasih button harusnya ya. Kita lihat dokumentasinya tadi. Kita cari button di bagian ini sudah ada. Nah, ini kita bisa pakai button. Tipe button. Warna yang biru. Nah, ini bisa sebenarnya kalau kamu bingung, ini tuh yang apa, yang primary itu yang mana. Nah, kalian sama inspect element, kemudian diarahkan ke komponen yang mau diambil sini. Nah, terus
di bagian setelah kamu pilih di sini kan dia menunjukkan ke kode yang mana. Nah ini bisa kamu klik kanan, terus pilih copy, pilih yang copy elemen, terus kamu paste di bagian file lokal kamu, bagian sini di bawah ini harusnya. Coba kita lihat sama enggak. Nah sama kan, kenapa kok ini kecil ini besar. Nah karena yang kalau pengen satu full gini, kita kan ini kan berada di dalam form group. Nah kita harus kasih dia juga form group biar nanti satu ukuran batannya sama dengan ukuran elemen input tipe-nya. Coba. Waduh, belum keganti ya, sebentar. Form group ininya belum terganti. Ada yang kurang, sebentar. Ini nambah BTN. Ini. Selain ditambahin form group, tambahin juga yang blok, BTN blok. Nah di sini kita coba cari BTN blok. Ini. Jadi tadi efeknya karena yang BTN blok ya. Sini kan BTN blok itu dia bisa satu full seperti ini. Oke. Berarti sudah sama. Udah hampir mirip. Nah kenapa kok posisinya ini ada di lebih menyamping ke kiri sedangkan ini ke tengah. Nah ini berarti ada hubungannya di bagian row, di bagian barisnya tadi. Ini kita bisa tambahin yang namanya justify content center. Jadi nanti kita bisa arahin kotak ini ke tengah. Ini ada juga di dokumentasinya, kita coba ya. Justify content. Nah ini justify content. Nah ini kita bisa arahin ke tengah ya, ke samping kiri, samping kanan, tengah, atau mau dipisah-pisah pakai flex namanya. Ini ada banyak sekali nih. Nah ini paling mungkin yang digunakan di bagian yang flex tadi, di bagian nah ini justify content. Nah kita tinggal ambil ini aja. Start itu yang di sini kan, berarti start pertama, end kedua, content center ketiga. Kita mau bikin kotaknya ke bagian tengah, berarti kita pakai yang ini. Copy aja, di copy taruh di bagian row seperti ini. Kita coba dulu. Nah jadi dia menjorok ke tengah, sama kan seperti ini di contoh. Ini masih ada yang kurang ya. Tulisannya ini masih primary, tinggal kita ganti di bagian sini login. Untuk tipe button tipenya kita pakai yang kita pakai submit, boleh enggak? Pakai submit biar nanti form actionnya bisa jalan. Dan nanti kita lanjutin sampai bikin satu halaman login plus database-nya, file koneksinya, biar bisa apa yang dimasukkan user itu kita cocokkan dengan yang tersimpan di database. Mungkin nanti di next tutorial kita mulai menggunakan PHP digabung dengan MySQL. Jadi nanti mulai membuat aplikasi yang bisa menyimpan data di database seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Nah ini bentar, ini masih ada bukan kesalahan sih ya, tapi ini lebih baik form action itu ditaruh di bagian paling setelah div cut ini di sini. Nah terus tag penutupnya
pastikan selalu berada di bawah button tab-nya, button apa maksudnya di bawah buttonnya, mau yang penting harus berada di bawah button. Tapi biar rapi kan ini di bawahnya div class cut, berarti kita taruh di atasnya penutupnya dari class cut, dari di sini. Nah seperti ini. Nah untuk yang bagian footer kita bisa tambahin lagi nih, ini bisa kita tambahin apa ya, dibuat oleh siapa, nama kamu boleh katakanlah nama saya Oscar. Nah biar menunjukkan aja sih ini yang bikin siapa. Nah terus untuk ukuran ya, ukurannya lebih kecil sedangkan ini lebih besar. Nah ini berarti sama juga berhubungan di bagian row sini, kamu kasih di bagian belakang kita deklarasikan ukuran, harusnya bisa MT5. Sebentar, oh ini margin top 5. Oh maaf, ini margin topnya. Kalau ukuran kita bisa ganti samakan, kita bisa contek sebenarnya dari CSS yang udah jadi ini ukurannya berapa. Oh ini kalau MD4 berarti kita pakai di sini 4 juga. Nah nanti pasti ukurannya sama. Untuk yang login ini kalau mau ke tengah bisa pakai center juga. Itu mungkin selamat membuat form loginnya, silahkan dipraktekkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk membuat file koneksi database, kemudian proses loginnya nanti kita buat lagi. Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan kita bisa berdiskusi melalui Teams. Terima kasih dan selamat mempraktekkannya.